Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami yaitu tentang pengaruh likuiditas struktur aktiva dan profitabilitas terhadap struktur modal. Selanjutnya, kelompok kami yaitu beranggotakan yaitu ada Melda Stefani dengan NIM akhir 275, saya sendiri Rizky Mujib dengan NIM akhir 278, Novan Karamanadia dengan NIM akhir 279, Evan Nurfadila dengan NIM akhir 280, dengan Adinda Putih yaitu dengan NIM akhir 281. Next. Yaitu terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana data laporan keuangan di PT Astra Agro Lestari, PT Indomonil Sukses Internasional, PT Mitra Pinas Ika Mustika, PT Goodyear Indonesia Tbk, dan PT Multistrada Arana Sarana Tbk. Dan yang kedua yaitu bagaimana hasil perhitungan dan analisis pengaruh struktur model debt terhadap likuiditas, struktur aktiva, serta profitabilitas menggunakan analisis regresi linear berganda pada perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Melda. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan materi. Terdapat 4 landasan materi, yaitu mengenai struktur modal, profitabilitas, likuiditas, struktur aktiva. Lalu, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai struktur modal. Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan, yaitu di antara modal yang dimiliki dari sumber dana utang jangka panjang dan juga modal sendiri yang nantinya akan menjadi sumber pembiayaan. Lalu yang selanjutnya terdapat profitabilitas, yang dimana profitabilitas tersebut menggambarkan daripada kemampuan perusahaan yang akan mendapatkan laba melalui kemampuan dan juga sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain-lainnya. Lalu terdapat likuiditas yang dimana likuiditas tersebut menunjukkan kemampuan daripada suatu perusahaan untuk membayar suatu kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Lalu yang terakhir terdapat pengertian daripada struktur aktiva, yaitu yang merupakan perbandingan antara aktiva tetap dengan total aktiva, yang dimana perusahaan bergerak di bidang jasa seperti restoran dan cenderung memiliki aktiva lancar yang lebih tinggi daripada aktiva tetap. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, ke slide selanjutnya yaitu ada PT Astra yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan dari PT Astra. Sebelum saya menjelaskan, saya akan membaca profil company daripada PT Astra terlebih dahulu. PT Astra Argo Lestari merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1988 yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang menjalankan berbagai kegiatan usaha. PT ini merupakan anak daripada perusahaan PT Astra Internasional yang dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan salah satu grup perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Pada saat ini saya akan membaca laporan keuangan dari PT Astra. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai aset. Total aset tidak di sini terdapat 2 aset, yaitu aset lancar dan tidak lancar. Pada aset lancar memiliki total tahun 2022 sebanyak 7.390.068 rupiah, dan juga pada total aset tidak lancarnya sebanyak 21.858.732. Lalu pada tahun 2021, total aset lancar sebanyak 9.414.208 rupiah. Lalu pada aset tidak lancar memiliki total sebanyak 20.955.068 rupiah. Pada tahun 2020, total aset lancar sebanyak 5.937.890 rupiah dan total aset tidak lancar sebanyak 21.843.341 rupiah. Pada tahun 2019, total aset lancar sebanyak 4.472.011 rupiah dan total aset tidak lancar sebanyak 22.502.100 rupiah, dan pada tahun 2018 total aset lancar sebanyak 4.500.628.000 dan pada total aset tidak lancar pada tahun 2018 yaitu 22.356.339 rupiah. Lalu didapatkan total aset pada tahun 2022 sebanyak 29.249.340 rupiah dan pada tahun 2021 sebanyak 32.399 rupiah 906 perak dan pada tahun 2020 sebanyak 27.781.231 rupiah dan pada tahun 2019 26.974.124 rupiah. Lalu pada
laporan keuangan saat ini, saya akan membacakan mengenai liabilitas. Terdapat liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan juga ekuitas. Pada tahun 2022, total liabilitas jangka pendek sebanyak Rp2.052.993 dan total daripada liabilitas jangka panjangnya sebanyak Rp4.953.180, maka menghasilkan total liabilitas sebanyak Rp7.006.199. Pada tahun 2021, total liabilitas jangka panjang ialah Rp5.960.396 dan total liabilitas jangka panjang sebanyak Rp3.268.337, maka mendapatkan total liabilitas keseluruhan ialah Rp9.228.733. Pada tahun 2020, terdapat total liabilitas jangka pendek sebanyak Rp1.792.506 dan juga total liabilitas jangka panjangnya sebanyak Rp6.740.931 dan memiliki total liabilitas sebanyak Rp8.533.437. Pada tahun 2019, total liabilitas jangka pendek sebanyak Rp1.566.765, lalu total liabilitas jangka panjang sebanyak Rp6.428.832, dan total liabilitasnya ialah sebanyak Rp795.597, dan pada tahun 2018 total liabilitas jangka pendek ialah Rp3.076.530, total liabilitas jangka panjangnya sebanyak Rp4.305.915, maka total liabilitasnya sebanyak Rp7.382.445. Lalu terdapat ekuitas. Ekuitas pada tahun 2022 ialah sebanyak Rp21.684.037 dan pada tahun 2021 sebanyak Rp21.619.192. Lalu pada tahun 2020 sebanyak Rp19.247.794. Pada tahun 2019 Rp18.978.527 dan pada tahun 2018 sebanyak Rp19.474.5.222. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai penjualan. Penjualan pada tahun 2022 di mana memiliki pendapatan bersih sebanyak Rp21.828.591, yang dimana dikurangi oleh beban pokok sebanyak Rp18.006.474, maka menghasilkan laba bruto yaitu sebanyak Rp3.822.117. Lalu laba bruto tersebut dikurangi oleh beban-beban lainnya yang menghasilkan EBIT atau laba sebelum pajak sebanyak atau sebesar Rp2.427.178, yang dimana dikurangi oleh beban pajak penghasilan sebanyak Rp637.128, maka laba per tahun yang didapatkan pada tahun 2022 sebanyak Rp1.792.50. Lalu pada tahun 2021 pendapatan bersih yang didapatkan ialah Rp24.322.048, lalu beban pokok yang didapatkan sebanyak Rp19.492.030, lalu dikurangkan sehingga menghasilkan laba bruto yang sebesar Rp4.830.014. Lalu laba bruto dikurangi oleh beban-beban lainnya yang menghasilkan EBIT atau laba sebelum pajak yaitu Rp2.913.169, lalu dikurangi dengan beban pajak sebanyak Rp845.807, maka menghasilkan laba tahun berjalannya sebanyak Rp2.067.362. Pada tahun 2020, pendapatan bersih yang didapatkan ialah Rp18.807.043, dikurangi dengan beban pokok sebesar Rp15.844.152, maka menghasilkan laba bruto sebanyak Rp2.962.891, yang dimana laba bruto tersebut dikurangi oleh beban-beban lainnya sehingga mendapatkan laba sebelum pajak yaitu sebanyak Rp1.462.635, yang dikurangi dengan beban pajak penghasilan sebanyak Rp566.856, sehingga menghasilkan laba tahun berjalan sebanyak Rp839.779. Pada tahun 2019 terdapat pendapatan bersih yaitu sebanyak Rp17.452.736, dikurangi dengan beban pokok sebanyak Rp230.230, maka menghasilkan laba bruto sebanyak Rp2.144.506, yang dimana laba bruto tersebut dikurangi oleh beban-beban lainnya sehingga menghasilkan EBIT sebanyak Rp1.483.646 dan dikurangi oleh
beban pajak yaitu sebanyak Rp417.231 sehingga mendapatkan laba tahun berjalannya sebanyak Rp243.629. Lalu pada tahun terakhir yaitu tahun 2018 terdapat pendapatan bersih sebanyak Rp19.084.387, lalu dikurangi oleh beban pokok pendapatan yaitu Rp15.544.881, yang dimana hasil tersebut disebut dengan laba kotor yang menghasilkan Rp3.539.506. Lalu laba bruto dikurangi oleh beban-beban lainnya sehingga menghasilkan EBIT, yang dimana EBIT tersebut ialah Rp2.207.080, lalu dikurangi oleh beban pajak lainnya sebanyak Rp668.357, sehingga mendapatkan laba tahun berjalannya sebanyak Rp1.520.723. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Melda. Untuk selanjutnya yaitu ada PT Mitra Pinastika Mustika yang akan dipresentasikan oleh saya, yaitu di mana ada penjualan. Sebelum buka penjualan, saya akan membacakan profil company-nya terlebih dahulu. Oke. Untuk PT Mitra Pinastika Mustika Tbk ini merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam industri otomotif, utamanya distribusi dan penjualan retail otomotif. Bisnisnya diklasifikasikan ke dalam 4 segmen, yaitu distribusi, suku cadang konsumen, layanan otomotif, dan juga keuangan. Bisnis distribusinya terdiri atas layanan penjualan dan purna jual, kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Memiliki visi yaitu menjadi perusahaan rental mobil yang terbaik di Indonesia, dan misinya menjadi pilihan utama pelanggan dengan menciptakan kepuasan pelanggan yang luar biasa dan menghadirkan produk yang berkualitas, pelayanan terbaik, serta mampu memberikan solusi yang inovatif. Terus selanjutnya yaitu laporan terdapat aset lancar yang dimana memiliki jumlah aset lancar untuk tahun 2022 sebesar Rp3.645.372. Untuk aset tidak lancarnya Rp5.244.446, dan jumlah aset tahun 2022 yaitu Rp8.889.818. Untuk tahun 2021 jumlah aset lancarnya Rp3.043.958. Untuk jumlah aset tidak lancarnya Rp6.825.776, dan dengan jumlah aset Rp9.869.734. Untuk tahun 2019 yaitu jumlah aset lancarnya Rp2.769.718, dengan aset tidak lancarnya yaitu sebesar Rp6.440.120. Dan tahun 2019 memiliki aset tidak lancar Rp3.521.811, dan jumlah aset tidak lancarnya yaitu Rp6.041.870. Oke, next. Selanjutnya itu ada liabilitas dan juga ekuitas. Untuk liabilitasnya, untuk tahun 2022, liabilitas jangka pendek sebesar Rp1.936.106. Untuk jangka panjangnya sebesar Rp766.469, dan jumlah liabilitasnya yaitu Rp2.702.575, dan memiliki ekuitas sebesar Rp6.187.243, dan total dari liabilitas dan ekuitas untuk tahun 2022 sebesar Rp8.889.818. Untuk tahun 2021 memiliki liabilitas jangka panjang yaitu sebesar Rp1.503.711, dan liabilitas jangka pendek sebesar Rp2.107.057, dengan memiliki ekuitas sebesar Rp6.258.966, dan jumlah dari liabilitas dan juga ekuitas untuk tahun 2021 yaitu Rp9.869.734. Untuk tahun 2020 memiliki liabilitas jangka pendek sebesar Rp1.798.275, dan juga jangka panjang yaitu Rp1.187.683, dengan total liabilitas Rp2.885.958,
dan memiliki ekuitas sebesar Rp6.323.880 dengan total liabilitas dan ekuitasnya Rp9.209.838. Untuk tahun 2019, liabilitas jangka pendeknya sebesar Rp1.754.995. Untuk jangka panjangnya yaitu Rp542.381 dengan total liabilitas Rp2.297.376 dan memiliki ekuitas sebesar Rp7.266.305 dan total liabilitas dan ekuitas untuk tahun 2019 sebesar Rp9.563.681. Untuk yang tahun 2018 memiliki liabilitas jangka pendek sebesar Rp2.274.588 dan jangka panjangnya Rp2.999.300. Total liabilities-nya yaitu Rp5.183.888 dan memiliki ekuitas sebesar Rp4.726.36 dan total liabilitas dan ekuitasnya yaitu Rp9.909.924. Next. Selanjutnya yaitu ada penjualan yang dimana memiliki laba bruto sebesar Rp1.870.447 untuk tahun 2022 dan laba usaha sebesar Rp525.155 dan memiliki laba sebelum pajak sebesar Rp687.510 dikurangi dengan beban pajak penghasilan yaitu sebesar Rp118.685 dan dikurangi dengan beban-beban yang lainnya menghasilkan laba tahun berjalan dengan sebesar Rp661.748. Untuk tahun 2021 memiliki laba bruto sebesar Rp959.882 dan laba usaha Rp331.563 dan memiliki laba sebelum pajak sebesar Rp474.956 dan dikurangi beban pajak penghasilan yaitu Rp95.962 dan juga beban-beban yang lainnya sehingga menghasilkan laba tahun berjalan yaitu sebesar Rp411.748. Yang tahun selanjutnya yaitu yang terlihat untuk tahun 2018 memiliki laba bruto sebesar Rp433.572 dan juga laba usaha sebesar Rp190.755 dan memiliki laba sebelum pajak sebesar Rp118.919 dan dikurangi beban pajak penghasilan yaitu Rp52.529 dan juga beban-beban yang lainnya sehingga menghasilkan laba tahun berjalan sebesar Rp66.390. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Avanka, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil company dari PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk ini merupakan induk dari suatu kelompok usaha otomotif terpadu yang memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang ditermuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1976 dengan nama PT Indomobil Investment Corporation dan pada tahun 1997 dilakukan penggabungan usaha dengan PT Indomulti Industri Tbk dan berubah namanya menjadi PT Indomobil Sukses Internasional. Lalu selanjutnya terdapat laporan keuangannya pada aset lancar pada tahun 2022, total aset lancar sebesar Rp16.661.127 dan pada aset tidak lancar sebesar Rp32.560.137. Lalu pada tahun 2021 terdapat aset lancar sebesar Rp16.974.694 dan pada total aset tidak lancarnya sebesar Rp32.048.914.
Lalu pada tahun 2020 terdapat aset lancar sebesar Rp18.108.746 dan total aset tidak lancar sebesar Rp30.299.954. Lalu pada tahun 2019 terdapat total aset lancar sebesar Rp16.510.696. Lalu pada total aset tidak lancarnya sebesar Rp28.187.964. Lalu pada tahun 2018 terdapat total aset lancar sebesar Rp16.137.583. Pada aset total tidak lancarnya sebesar Rp24.906.728. Lalu pada tahun 2017 terdapat total aset lancar sebesar Rp12.995.347 dan pada total aset tidak lancarnya sebesar Rp19.016.650. Lalu selanjutnya terdapat total liabilitas jangka pendek pada tahun 2022 sebesar Rp24.731.412 dan pada total liabilitas jangka panjangnya sebesar Rp13.495.900. Lalu pada tahun 2021 terdapat total liabilitas jangka pendek sebesar Rp26.526.268 dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp11.649.103. Lalu pada tahun 2020 terdapat total liabilitas jangka pendek sebesar Rp23.959.547 dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp11.722.917. Lalu pada tahun 2019 terdapat total liabilitas jangka pendek sebesar Rp21.367.651 dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp12.662.993. Lalu pada tahun 2018 terdapat total liabilitas jangka pendek sebesar Rp21.367.531 dan total liabilitas jangka panjangnya sebesar Rp12.999.992. Lalu yang terakhir pada tahun 2017 terdapat total liabilitas jangka pendek sebesar Rp21.534.297 dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp9.367.763. Lalu selanjutnya terdapat laporan penjualan. Terdapat pendapatan neto pada tahun 2022 sebesar Rp6.345.473 dan beban pokok pendapatan Rp5.091.817. Lalu dijumlahkan dengan beban-beban dan pajak yang menghasilkan laba periode berjalannya sebesar Rp123.734. Lalu pada tahun 2021 terdapat pendapatan neto sebesar Rp4.570.736 dan beban pokok pendapatan Rp3.600.729 dijumlahkan dengan beban-beban lainnya dan pajak yang menghasilkan laba periode berjalan sebesar Rp64.313. Lalu pada tahun 2020 terdapat pendapatan neto sebesar Rp15.239.426 dan beban pokok pendapatannya Rp11.674.300. Lalu dijumlahkan dengan beban-beban lain dan pajak yang menghasilkan laba periode berjalannya sebesar Rp676.731. Lalu pada tahun
2019 terdapat pendapatan neto sebesar 16.615.120 rupiah dan beban pokok pendapatan 14.943.314 rupiah, lalu dijumlahkan dengan beban-beban lain dan pajak yang menghasilkan laba periode berjalan sebesar 675.751 rupiah. Lalu pada tahun 2018 terdapat pendapatan neto sebesar 17.476.271 rupiah dan beban pokok pendapatan sebesar 17.878.271 rupiah, lalu dihasilkan dengan beban-beban lain dan pajak yang menghasilkan laba periode berjalannya sebesar 34.472.000. Lalu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Eva. Saya persilakan. Baik, selanjutnya ada laporan penjualan PT Goodyear Indonesia Tbk. Sebelum itu, saya akan menjelaskan profil perusahaan PT Goodyear Indonesia terdahulu. PT Goodyear Indonesia Tbk ini didirikan pada tahun 1935 sebagai anak perusahaan The Goodyear dan Rubber Company. Goodyear Indonesia ini juga menjadi perusahaan ban pertama dan tertua yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini salah satu perusahaan pertama yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1980. PT Goodyear juga merupakan salah satu produsen ban terbesar di dunia. Baik, selanjutnya ada aset lancar, aset tidak lancar, dan jumlah aset. Aset lancar pada tahun 2022 yaitu jumlah asetnya sebesar 55.617.286 rupiah. Dan jumlah aset tidak lancarnya 68.773.934 rupiah. Dan jumlah asetnya 124.391.220 rupiah. Pada tahun 2021, aset lancarnya yaitu sejumlah 50.349.305 rupiah. Dan jumlah aset tidak lancarnya yaitu 69.585.299 rupiah. Dan jumlah asetnya yaitu 119.934.64 rupiah. Pada tahun 2020, aset lancarnya yaitu berjumlah 45.615.95 rupiah. Jumlah aset tidak lancarnya 70.895.349 rupiah. Dan jumlah asetnya itu 116.510.44 rupiah. Pada tahun 2019, jumlah asetnya yaitu 40.315.82 rupiah. Jumlah aset tidak lancarnya yaitu 80.044.339 rupiah dan jumlah asetnya 120.360.141 rupiah. Dan pada tahun 2018, jumlah aset lancarnya yaitu 48.087.436 rupiah. Aset tidak lancarnya yaitu 77.928.920 rupiah. Dan jumlah keseluruhan asetnya yaitu 126.16.356 rupiah. Baik, selanjutnya ada liabilitas jangka pendek. Jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2022 yaitu 78.716.663 rupiah. Dan jumlah liabilitas jangka panjangnya 314.600 rupiah. Jumlah aset liabilitasnya yaitu 79.31.263 rupiah. Ekuitasnya yaitu jumlah ekuitas 45.359.957. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitasnya pada tahun 2022 yaitu 124.391.220 rupiah. Dan liabilitas jangka pendek pada tahun 2021 yaitu berjumlah 70.839.900 rupiah. Dan jumlah liabilitas jangka panjangnya 738.342 rupiah. Jadi jumlah liabilitasnya yaitu 71.578.242 rupiah. Ekuitasnya yaitu jumlah ekuitas itu 48.356.362 rupiah.
Jadi jumlah liabilitas dan ekuitasnya yaitu 119.834.604 rupiah. Pada tahun 2019, jumlah liabilitas jangka pendeknya yaitu 69.452.287 rupiah. Jumlah liabilitas jangka panjangnya 1.980.438 rupiah. Dan jumlah liabilitasnya 71.432.336 rupiah. Di sini ada ekuitas pada tahun 2019 yaitu jumlah ekuitasnya 45.078.118 rupiah. Jumlah liabilitas dan ekuitas keseluruhannya yaitu 116.510.444 rupiah. Pada tahun 2019, jumlah liabilitasnya yaitu jangka pendek 66.150.539 rupiah. Jumlah liabilitas jangka panjangnya 107.843.134 rupiah. Dan jumlah liabilitas keseluruhannya itu 68.267.3 rupiah. Di sini ada ekuitasnya yaitu jumlah ekuitasnya 52.350.468 rupiah dan keseluruhannya jumlah liabilitas dan ekuitas yaitu 120.360.141 rupiah. Dan yang terakhir pada tahun 2018 liabilitas jangka pendeknya yaitu sejumlah 69.802.905 rupiah. Jumlah liabilitas jangka panjangnya 1.819.623 rupiah dan jumlah liabilitas keseluruhannya itu 71.622.528 rupiah. Dan ekuitasnya yaitu jumlah ekuitas pada tahun 2018 sejumlah 54.393.88 rupiah dan keseluruhan jumlah liabilitas dan ekuitas itu sebesar 26.16.356 rupiah. Baik, selanjutnya terdapat penjualan bersih pada tahun 2022 yaitu 170.468.175 rupiah. Dikurangi beban pokok penjualan sebanyak 162.253.776 rupiah, maka menghasilkan laba bruto sebanyak 10.214.399 rupiah, yang dimana laba bruto tersebut dikurangi oleh beban lainnya sehingga menghasilkan EBIT sebanyak 4.304.720 rupiah dan dikurangi oleh beban pajak penghasilan yaitu sebanyak 2.680.194 rupiah sehingga mendapatkan laba tahun berjalan sebanyak 3.114.914 rupiah. Dan pada tahun 2021 selanjutnya terdapat penjualan bersih sebanyak 150.216.504 rupiah dikurangi beban pokok penjualan sebanyak 134.222.337 rupiah, maka menghasilkan laba bruto sebanyak 13.994.167 rupiah, yang dimana laba bruto tersebut dikurangi oleh beban lainnya sehingga menghasilkan EBIT sebanyak 2.463.143 rupiah dan dikurangi oleh beban pajak penghasilan sejumlah 29.120 rupiah sehingga mendapatkan laba tahun berjalan sebanyak 2.434.23 rupiah. Selanjutnya terdapat penjualan bersih pada tahun 2020 yaitu 108.268.268 rupiah dikurangi beban pokok penjualan sebanyak 98.24.17 rupiah, maka menghasilkan laba bruto sebanyak 10.244.251 rupiah, yang dimana laba bruto tersebut dikurangi oleh beban lainnya sehingga menghasilkan EBIT sebanyak 2.130.768 rupiah dan dikurangi oleh beban pajak penghasilan sejumlah 4.180.504 rupiah sehingga mendapatkan laba tahunan sebanyak 7.111.272 rupiah. Pada tahun 2019 selanjutnya terdapat penjualan bersih yaitu 139.315.838 rupiah dikurangi beban pokok penjualan sebanyak 123.379.495 rupiah, maka menghasilkan laba bruto sebanyak 15.936.343 rupiah, sehingga di mana laba bruto tersebut dikurangi oleh beban lainnya sehingga menghasilkan EBIT sebanyak 1.240.768 rupiah dan dikurangi oleh beban pajak penghasilan yaitu sebanyak 43.976 rupiah.
sehingga mendapatkan laba tahunan berjalan sebanyak Rp1.196.792 juta. Dan yang terakhir, pada tahun 2018, terdapat penjualan bersih yaitu sebanyak Rp159.128.290, dikurangi beban pokok penjualan sebanyak Rp145.811.787, maka menghasilkan laba bruto sebanyak Rp14.113.422, yang dimana laba bruto tersebut dikurangi oleh beban lainnya sehingga menghasilkan EBIT sebanyak Rp1.028.150, dan dikurangi oleh beban pajak penghasilan yaitu sebanyak Rp552.844, sehingga mendapatkan laba tahunan berjalan sejumlah Rp505.306.000. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya, untuk perusahaan selanjutnya ada PT Multistrada Arasarana Tbk, yang dimana perusahaan ini itu ialah bagian dari Saratoga Investama Sadayana yang merupakan sebuah perusahaan terkemuka di Indonesia dan telah beroperasi sejak tahun 1987 dengan visi untuk memberikan dampak positif pada kehidupan melalui mobilitas yang cerdas dan integrasi sosial. Bisnis MPM itu meliputi spektrum solusi mobilitas yang luas, dari penjualan dan distribusi sepeda motor dan mobil, suku cadang, dan pelayanan aftermarket, jasa penjualan, transportasi, dan logistik, serta jasa keuangan. MPM merupakan ekosistem mobilitas Indonesia yang terus menciptakan solusi mobilitas cerdas untuk membantu Indonesia menjadi lebih terintegrasi dari sebelumnya. Berikut adalah laporan keuangan PT Multistrada Arasarana Tbk. Ada aset lancar, aset tidak lancar, dan jumlah aset. Yang dimana pada tahun 2020 memperoleh aset lancar sebesar Rp286.327.8, aset tidak lancarnya sebesar Rp288.580.645, maka jumlah aset pada tahun 2022 sebesar Rp574.880.923. Lalu pada tahun 2021 memperoleh jumlah aset lancar sebesar Rp248.206.309, jumlah aset tidak lancar sebesar Rp295.541.639, maka jumlah asetnya sebesar Rp536.370.948. Lalu pada tahun 2020 memperoleh aset lancar sebesar Rp143.626.412, aset tidak lancarnya sebesar Rp303.528.678, maka jumlah asetnya sebesar Rp447.159.90. Kemudian pada tahun 2019 memperoleh aset lancar sebesar Rp162.116.804, jumlah aset tidak lancarnya sebesar Rp354.447.73, maka jumlah keseluruhan aset sebesar Rp440.563.877. Lalu pada periode terakhir 2018 memperoleh aset lancar sebesar Rp231.260.203, jumlah aset tidak lancarnya sebesar Rp412.101.308, maka jumlah keseluruhan aset sebesar Rp643.361.511. Boleh di next. Lalu untuk selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas, yang dimana jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2022 sebesar Rp187.880.687, jumlah aset jangka panjangnya sebesar Rp78.753.66, maka jumlah keseluruhan liabilitas sebesar Rp267.756.053, dan untuk jumlah ekuitasnya sebesar Rp307.124.870. Lalu pada tahun 2021 jumlah liabilitas jangka pendeknya sebesar Rp148.654.200, dan jumlah liabilitas jangka panjangnya sebesar Rp109.541.384, maka jumlah keseluruhan liabilitas sebesar Rp258.235.548, dan jumlah ekuitasnya sebesar Rp278.135.400. Pada tahun 2020 memperoleh liabilitas jangka pendek sebesar Rp89.836.183,
dan jumlah liabilitas jangka panjangnya sebesar 219.892.429 rupiah dan jumlah ekuitas sebesar 227.262.6661 rupiah. Pada tahun 2019, jumlah liabilitas jangka pendek sebesar 139.437.321 rupiah, jumlah liabilitas jangka panjangnya sebesar 111.055.675, maka jumlah keseluruhan liabilitasnya sebesar 250.492.996 dengan jumlah ekuitas sebesar 310.070.481. Kemudian pada periode terakhir 2018, jumlah liabilitas jangka pendeknya sebesar 218.121.004 dan liabilitas jangka panjangnya sebesar 107.343.548. Maka jumlah keseluruhan liabilitasnya sebesar 325.464.552. Dan untuk jumlah ekuitasnya sebesar 317.696.959. Boleh di next. Baik, untuk berikutnya ada laporan penjualan PT Multistrada Arah Sarana Tbk, yang dimana terdiri dari penjualan pada tahun 2022 sebesar 150.292.701 rupiah dengan BPP sebesar 962.018333 rupiah memperoleh hingga menghasilkan 54.09.868 rupiah. Nah, dari laba bruto itu dikurangi oleh beban-beban lainnya hingga menghasilkan laba usaha sebesar 37.621.657 dan ditambah oleh penghasilan keuangan dan beban keuangan hingga menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 37.102.67 pada tahun 2022. Lalu pada tahun 2021 penjualannya itu sebesar 110.093.873 dengan BPP 74.485.997 hingga menghasilkan laba bruto sebesar 35.607.876. Lalu dikurangi oleh beban-beban hingga menghasilkan laba usaha sebesar 25.615.150 dan dan ditambah oleh penghasilan dan beban keuangan menjadi hingga menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 24.936.7778. Lalu pada tahun 2020 penjualannya itu sebesar 289.607.854 dan BPP sebesar 231.619.641 hingga menghasilkan laba bruto sebesar 57.988.213. Nah, dari laba bruto itu terus dikurangi oleh beban-beban lainnya hingga menghasilkan laba usaha sebesar 28.846.864. Lalu dikurangi lagi oleh beban keuangan dan penghasilan keuangan hingga menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 24.705.394. Lalu pada tahun 2019 penjualannya itu sebesar 192.547.332 dengan BPP sebesar 151.358.877 rupiah. Lalu dikurangi oleh beban-beban hingga menghasilkan laba usaha sebesar 31.456.03. Lalu dikurangi lagi oleh beban-beban, lalu dikurangi lagi oleh beban keuangan dan penghasilan keuangan hingga menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 11.061.297. Lalu pada periode terakhir pada tahun 2018 memperoleh penjualan sebesar 153.070.523 dan BPP sebesar 129.599.015. Lalu dikurangi lagi oleh beban-beban lainnya hingga menghasilkan laba usaha sebesar 7.630.038. Lalu dikurangi lagi oleh penghasilan keuangan dan beban keuangan hingga menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 7.329.986. Baik,
Mungkin segitu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, ke slide selanjutnya, yaitu ada konsep variabel. Konsep variabel ini akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Melda Stefani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep variabel pada perhitungan. Pada penelitian kali ini, pembahasan kali ini, kami memiliki 4 variabel, yaitu X1, X2, X3, dan juga Y. Pada variabel X1 itu disebut dengan current ratio, yang dimana perbandingan antara aset lancar dengan juga ada hutang lancar, yang dimana memiliki indikator yaitu current asset dibagi dengan current liabilities lalu dikali dengan 100%. Lalu selanjutnya terdapat fixed asset turnover atau FAT, yang merupakan perbandingan antara penjualan dengan aset tetap, yang dimana indikatornya ialah net sales dibagi dengan fixed asset. Lalu, pada variabel yang ketiga, terdapat return of asset atau ROA, yang merupakan perbandingan antara laba usaha, EBIT, dengan modal total aktiva, yang dimana indikatornya ialah EBIT dibagi dengan total aset, lalu dikalikan dengan 100%. Lalu yang terakhir ialah variabel Y, yang dimana itu debt to equity ratio atau disebut juga dengan DER, yang merupakan perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri, yang dimana memiliki indikator yaitu total debt dibagi dengan equity lalu dikali 100%. Baik, selanjutnya. Lalu pada pembahasan kali ini terdapat tabel data time service, yang dimana pada PT Astra Agro Lestari, sigma daripada current ratio-nya merupakan 11,9913, dan juga pada fixed asset turnover-nya merupakan sigma daripada 10,7, lalu pada ROA-nya ialah sigma sebesar 0,3381, dan pada DER-nya sebesar 1,9946. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepada Novanka, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pada tabel data time series pada PT Mitra Pinastika Mustika Tbk, terdapat sigma current ratio 13,5861 dan fixed asset 55,68, lalu ROA 0,2447 dan DER 0,9699. Lalu pada data time series PT Indomobil International Tbk, terdapat sigma current ratio 5,2171, fixed asset 6,47, ROA 0,0257 dan DER 3,7727. Baik, selanjutnya terima kasih, saya kembalikan kepada rekan saya Eva. Baik, selanjutnya ada data tim series pada PT Goodyear Indonesia Tbk. Pada tabel current ratio-nya ada sejumlah 3,2, pada fixed asset-nya ada 11,79, pada ROA-nya ada 0,911, pada DER-nya ada 7,42. Pada PT Multistrada Arah Sarana Tbk, yaitu pada tabel satunya, yaitu current ratio sejumlah 6,9656, pada tabel kedua yaitu peak asetnya 2,84, pada tabel ketiga ROA-nya 0,1858, dan pada tabel keempat yaitu DER-nya 4,5993. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Diteruskan ke slide selanjutnya, yaitu ada kerangka pemikiran, yang dimana terdapat tiga variabel X, yaitu variabel independennya itu ada, yang pertama itu ada current ratio yang dilambangkan dengan X1, dan juga ada fixed asset turnover dilambangkan oleh X2, dan juga return on equity dilambangkan dengan X3. Nah, ketiga variabel tersebut mempengaruhi variabel Y, yang dimana yaitu ada DER yang sebagai variabel dependent. Next, ke slide selanjutnya, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilakan. Baik, selanjutnya ada model summary yang akan dijelaskan oleh saya. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi R adalah 0,826. Dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang positif dan searah antara variabel X dengan variabel Y. Nilai R square sama dengan 0,682. Hal ini berarti bahwa 68% variabel struktur modal debt equity atau DER dapat dijelaskan atau berpengaruh oleh variabel independen yang terdiri dari
current ratio, fixed asset turnover, ROA, sisanya 100% kurangi 68% sama dengan 32%. Dan dijelaskan oleh faktor di luar model analisis. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Novanka. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, terdapat ANOVA, yang dimana menunjukkan bahwa F hitung sebesar 15,0031 dengan nilai signifikan 0,001. Nilai signifikan tersebut menunjukkan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, struktur modal debt to equity ratio atau DER. Hal ini membuktikan bahwa model penelitian ini layak dilakukan pada analisis berikutnya. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya. Baik, untuk analisis berikutnya ada analisis tabel koefisien yang dimana pada tabel ini tuh yang dimana pada model ini tuh terdapat kesamaan, yaitu Y sama dengan A ditambah BX atau Y arsen sama dengan 1,424 ditambah min 0,403 atau X1 ditambah min 0,008 X2 dan ditambah 0,426 X3, yang dimana Y-nya itu ialah struktur modal DER sebesar 1,424 dan likuiditas. Lalu ada likuiditas atau current ratio pada X1 sebesar negatif 0,403. Lalu yang ketiga ada profitabilitas atau FAT yang dilambangkan oleh X2 sebesar negatif 0,008 dan struktur aktiva atau dipakai untuk ROA yang dilambangkan X3 sebesar 0,426. Nah, dari persamaan tersebut tuh dapat ditarik kesimpulan atau makna, yaitu yang dimana konstanta A sebesar 1,424 itu artinya jika variabel current ratio atau X1, FAT, X2, dan struktur aktiva ROA X3 dianggap konstan, maka struktur Y atau DER ialah sebesar 1,424. Lalu koefisien likuiditas atau current ratio X1 adalah min 0,403 jika variabel current ratio meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi X2, X3, dan konstanta A adalah 0, maka akan menurunkan struktur modal Y atau DER sebesar 0,403 persatuannya. Lalu ada koefisien profitabilitas atau FAT X2 adalah sebesar negatif 0,008 jika variabel FAT meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi X1, X3, dan konstanta A adalah 0, maka akan menurunkan struktur modal Y atau DER sebesar 0,008 persatuannya. Lalu yang keempat ada koefisien struktur aktiva atau ROA atau dilambangkan dengan X3 adalah sebesar 0,426 jika variabel ROA meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi X1, X2, dan konstanta A adalah 0, maka akan meningkatkan struktur modal Y atau DER sebesar 0,426 persatuannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya ada interpretasi yang akan dijelaskan oleh Novanta dan juga Melda Stefani. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai interpretasi pada hasil uji hipotesis yang pertama adalah pengaruh current ratio, yang dimana variabel X1 terhadap struktur modal debt to equity ratio, yaitu variabel Y. Berdasarkan dari hasil uji regresi linear berganda pada tabel, diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel current ratio X1 terhadap variabel DER yaitu Y sebesar 0,001 yang dimana kurang daripada 0,05 dan nilai T terhitung sebanyak 4,858 yang dimana lebih besar daripada T nilai yang sebanyak 2,075. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif dan signifikan terhadap current ratio terhadap struktur modal, maka dapat diinterpretasikan bahwa hasil hipotesis 1 yaitu H1 mengatakan likuiditas berpengaruh secara negatif terhadap struktur modal pada penelitian ini. Diterima
Karena hasil uji daripada likuiditas menggunakan current ratio variabel X1 berpengaruh secara negatif terhadap struktur modal debt to equity ratio yaitu variabel Y. Lalu yang selanjutnya terdapat hasil uji hipotetis yang kedua yaitu pengaruh fixed asset turnover variabel X2 terhadap struktur modal debt to equity ratio yaitu DER variabel Y. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel ini diketahui bahwa nilai signifikan terhadap variabel S2 terhadap variabel Y sebesar 0,575 lebih besar daripada 0,05 dan nilai T terhitung ialah minus 0,569 lebih kecil daripada nilai T tabel 2,079. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara negatif dan tidak signifikan antara struktur aktiva dengan struktur modal. Maka dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis H2 atau hipotesis 2 yang mengatakan bahwa struktur aktiva ini berpengaruh secara positif terhadap struktur modal. Maka pada penelitian ini ditolak karena struktur aktiva menggunakan fixed asset turnover variabel X2 tidak ada berpengaruh sama sekali terhadap struktur modal debt to equity ratio variabel Y. Baik, selanjutnya hasil uji hipotetis lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan K, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, hasil uji hipotesis 3 pengaruh return on asset atau ROA terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel X3 terhadap variabel Y sebesar 0,855 lebih besar daripada 0,05 dan nilai terhitung 0,184 lebih kecil daripada tabel 2,079. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan tidak signifikan antara profitabilitas dengan struktur modal, maka dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 3 atau H3 yang mengatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal pada penelitian ini ditolak. Karena profitabilitas menggunakan return on asset atau ROA variabel X3 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal debt equity ratio atau DER variabel Y. Lalu selanjutnya, pada hasil uji hipotesis 4, pengaruh current ratio X1, fixed asset turnover X2, dan return on asset ROA X3 terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel ANOVA diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y sebesar 0,001 lebih kecil daripada 0,005 dan nilai F hitung 15,031 lebih besar daripada F tabel 3,05. Maka dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 4 atau H4 secara simultan terdapat pengaruh Y yang signifikan antara likuiditas menggunakan current ratio variabel X1, struktur aktiva menggunakan fixed asset turnover variabel X2, dan profitabilitas menggunakan return on asset atau ROA variabel X3 terhadap struktur modal debt to equity ratio DER untuk variabel Y. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan atas interpretasinya. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Akan saya bacakan sendiri. Yang dimana kesimpulan ini hasil dari analisis kami dari keseluruhan, yaitu likuiditas berpengaruh signifikan dan negatif terhadap struktur modal. Hal ini, perusahaan memiliki likuiditas yang besar dari dana internal, sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan tanpa membutuhkan hutang, sehingga cenderung akan menurunkan total hutang, yang akhirnya struktur modal menjadi kecil. Lalu, struktur aktiva berpengaruh tidak signifikan dan negatif. Hal ini berarti kenaikan struktur aktiva perusahaan semakin besar struktur aktivanya, maka akan semakin besar pula struktur modalnya. Karena perusahaan yang memiliki aktiva tetap dalam jumlah besar dapat dengan mudah memperoleh hutang dengan jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan akan memiliki akses yang mudah terhadap kredit dan dapat menggunakan aktiva sebagai jaminan utang. Profitabilitas berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap struktur modal. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak memandang besar kecil profit yang dihasilkan dalam menentukan struktur modalnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sari pada tahun 2016, Damitri dan Sumani pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap struktur modal. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan atas pemaparan yang telah kami berikan, karena kami hanya manusia biasa.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.